Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya, sehat. Ada sakit? Ya Pak, aman Pak. Oke. Suara saya aman ya, kedengaran ya. Kalau nggak jelas bilang ya. Aman, Pak. Oke. Aman Oke Pak, Pak, aman. oke Pak. Nah, kemarin udah ngerjain tugas kuis gimana? Udah lihat jawabannya? Udah Pak. Gimana tugasnya, sulit? Alhamdulillah Pak, bagus. Ya, nilainya juga ini ya, ada yang sulit ya. Ya itu mungkin ada yang nggak sampai di materi saya kemarin ya, nggak masuk ke pematerian saya kemarin. Nah, itu yang perlu dicari jawabannya. Jadi bagian dari pembelajaran ya. Cari jawabannya di luar. Ya kurang lebih seperti itulah ya nanti ya kalau menghadapi sertifikasi ada soal-soal seperti itu. Nah, hari ini kita janjinya Optigas ya. Opti fuel gas proses. Tapi saya cek RPS ya, rencana pembelajaran semester, harusnya kita belajar cutting duluan. Jadi di modul sama di RPS itu berbeda sedikit urutannya. Kita belajar pemotongan logam dulu. Nah, biasanya memang di pertemuan 2 itu kita belajar pemotongan sekaligus praktikum ya, karena untuk persiapan eh, praktik mengelas biasanya ya. Jadi minggu kedua motong, minggu ketiga mulai ngelas gitu. Tapi karena kita padatkan dulu teori ya biar nanti praktikumnya sekalian. Jadi kita sekarang teori dulu ya. Di pertemuan sekarang kita belajarnya proses pemotongan ya, beberapa proses pemotongan, cutting, metal cutting. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pengelasan menggunakan gas atau gas eh, oxigas welding, beberapa proses oxigas welding. Seperti biasa nanti juga ada tugas mingguan ya. Sekarang nggak jadi tugas mingguan lagi, tapi tugas tiap materi. Karena materinya itu tidak cuma tiap minggu, tapi satu minggu bisa 2 atau 3 materi. Saya kumpulkan nanti di satu minggu ini paling lambat mengerjakannya hari Jumat seperti kemarin ya. Jadi ada beberapa tugas atau kuis yang dikerjakan paling lambat hari Jumat jam 5 sore. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Ya, kita akan membahas mengenai metal cutting method atau metode-metode metode pemotongan logam ya. Sorry, sampai ini. Ya. Oke. Jadi kenapa kita harus belajar mengenai ini ya, mengenai pemotongan? Kan langsung aja kelas. Sebenarnya tidak. Kita harus tahu dulu mengenai preparasi atau persiapan material yang akan kita proses dengan pengelasan. Em, ya, jadi sebelum kita mendapatkan produk akhirnya harus dipotong dulu secara akurat. Jadi pemotongan secara akurat itu penting ya, supaya kita menyambungkannya juga tidak salah. Apalagi kalau eh, bendanya tipis atau kecil itu pasti butuh pemotongan yang lebih presisi. Ya, mungkin kita pakai pemotongan yang hasil potongannya besar-besar untuk ya material yang tipis. Oleh karena itu nanti ada beberapa metode pemotongan yang berbeda-beda yang disesuaikan ya.
dengan kebutuhannya. Lalu ada juga eh, pemotongan yang nggak boleh panas, ada materialnya yang sensitif atau nggak boleh nggak boleh memuai. Nah itu kita pakai cold atau kita pakai water jet ya, itu yang dingin, pemotongannya dingin. Nah menggunakan air yang bertekanan tinggi, yang tentunya di dalamnya ada pasir abrasif ya, sehingga nanti hasil pemotongannya dapat terpotong dengan akurat tapi dingin. Karena yang lain itu biasanya panas ya, menggunakan reaksi kimia, pembakaran, maupun nanti menggunakan mata potong seperti gerinda, itu panas. Ya, ada beberapa material yang kita tidak inginkan dia panas. Ya, jadi ini kita butuh persiapan dulu ya eh, untuk pemotongan. Jadi seringkali beberapa proses yang kita gunakan umumnya itu menggunakan gas, menggunakan plasma, atau menggunakan laser. Itu disesuaikan dengan kebutuhan kita dan itu akan disambung dengan eh, metode welding. Nggak cukup sama welding aja, kita juga harus tahu tentang pemotongan. Kemudian kita ya pemilihannya kenapa? Kenapa harus metode A bukan metode B? Kenapa ada yang pakai gas tidak pakai plasma? Kenapa yang pakai laser nggak pakai water jet misalnya? Tentu beberapa pertimbangannya di antara lain ya pasti ekonomi. Ekonomi dulu karena ini kan termasuk kegiatan usaha, tentu memperhitungkan untung ruginya. Juga proses capability atau kemampuan atau kapabilitas dari proses tersebut. Kalau misalnya pemotongan dengan plasma itu dengan gas yang biasa, misalnya gas atmosfer ya udara. Terus kemudian plat kita tebal. Nah kalau tebal agak sulit dengan plasma. Jadi kalau platnya harus tebal ya digunakan metode yang lain. Kita memotong plat tebal atau mungkin dengan plasma tapi gasnya diganti dengan yang lebih kuat gitu. Nah, sampai sekarang dikenal metode thermal atau metode panas itu dikenal memiliki eh, produktivitas yang paling besar dan paling ekonomis. Jadi hasilnya paling banyak dan lebih eh, murah ya seperti itu. Itu kalau profil. Nah, beberapa material ya iya beberapa material ya. Kalau dipotong itu pasti menghasilkan panas ya karena ada gesekan tadi, ada gesekan antara alat pemotongnya dengan material kita. Misalnya kalau dia mau pakai gerinda duduk seperti ini ya, pasti dipaksa dipaksa bergesekan kan permukaannya dengan mata gerinda duduk sehingga nanti akan terjadi panas. Nah, metode lain yang tidak pakai thermal itu biasanya lebih lambat, ada yang lebih lambat, misalnya dengan searing. Ya, tapi searing itu cuma bisa untuk yang tipis aja, yang kalau tebal dia agak sulit. Dan itu juga lambat proses. Tapi keuntungannya lebih presisi. Presisi kalau pakai searing. Dan ada edge preparation. Itu yang di tepi ya, di ujung. Itu bisa kita juga pakai gerinda kalau misalnya ada material yang tajam-tajam di pinggirnya yang ingin kita hilangkan, dihaluskan. Dan juga ada ini ya, pengasahan untuk menghilangkan eh, apa karat. Nah, ya, jadi ini kriteria seleksinya ya, sama ekonomi tadi ya, ekonomi, kemudian kapabilitas atau kemampuan proses tersebut, kemudian efek di material, efeknya bagaimana, efeknya merusak material enggak, efeknya
eh, malah memperkuat atau seperti apa. Nah itu kita pertimbangkan dalam pemilihannya. Kemudian ini tadi ringkasannya ya, untuk yang thermal itu paling ekonomis, paling besar produktivitasnya, tapi beberapa material itu dapat dipengaruhi dengan panas. Dengan panas dia bisa berubah sifat-sifat. Sedangkan yang non thermal seringkali ini precise atau teliti dan dapat diterapkan pada beberapa material yang rentangnya luas, bervariasi kalau non thermal, karena dia nggak menghasilkan panas tadi. Tapi kekurangannya lebih lambat prosesnya dan kurang ekonomi. Ya. Oke, jadi apa aja yang perlu kita lakukan ya untuk pemotongan tersebut? Ya kita butuh agar tercapai penetrasi welding yang optimal. Kan kemarin kita lihat bevel ya, untuk bevel seperti apa, kemudian sudut bevelnya bagaimana. Nah, kalau bevelnya sempit, yang bisa masuk ke dalam rootnya itu diameter berapa elektrodanya, tergantung juga dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya material tebal, butuh elektroda yang besar pula, nggak bisa sudut bevelnya kecil, harus lebih lebar, dan root gapnya juga lebih besar, gitu ya. Nah, eh, pemilihannya ini ya, yang membuat berbeda-beda itu adalah sisi mana yang terbuka, ya. Lalu tipe bevelnya bagaimana, serta kita bisa mengakses root gap dan root base. Jadi yang di bagian root itu mudah diakses tidak. Itu dapatnya dari si pemilihan metode pelasan tadi, metode penyambungan tadi, pemotongan, sorry. Jadi pemotongan itu dibutuhkan untuk kita bisa mencapai root dengan baik. Nah, ini ada terminologi untuk pengelasan groove ya. Ada 11 titik, kemarin sudah saya sampaikan sebentar, jelas ya. Yang nomor satu itu root, bagian bawah dari las-lasan ya, dan dia akan turun ke sini ya. Kita lihat sini ada turunnya, keluar itu root face. Nomor satu itu root, nomor dua root opening. Jadi jarak antara kedua material di bawah itu root opening. Root gap sama aja. Root gap setelah root, root opening pembukaan root. Nah biasanya root opening itu besarnya sama dengan sebesar diameter. Jadi kalau kita pakai diameter yang 3,2, sorry, diameter elektroda. Biasanya kalau kita pakai diameternya yang 3,2 mm, ya berarti root gapnya juga harus gitu ya. Jangan lebih sempit, nanti nggak bisa tembus rootnya masuk ya. Jangan terlalu besar juga, nanti nggak bisa nempel, jebol nanti dia rootnya. Jadi kita nyatuin, kalau terlalu lebar nanti nggak bisa menyatu bawahnya. Tapi kalau terlalu sempit nggak nembus. Kalau nggak nembus berarti dia tidak sempurna penetrasi rootnya, nggak menempel dengan baik. Ya. Nomor tiga ya, root reinforcement. Jadi muka si rootnya itu yang keluar ya, reinforcement. Yang keempat root face atau land. Ya itu root face itu eh, lebar celahnya di sini ya. Jadi root itu dia nggak tajam ke bawah, nggak boleh tajam justru. Kalau tajam nanti di bagian bawahnya tipis, gampang jebol. Jadi agak ditumpulkan sedikit. Jadi waktu bikin bevel di sini ya, bikin bevel di ujungnya itu dibikin
agak tumpul sedikit di sini. Inilah ya. Nah ini nih, ini root phase-nya di sini nih. Ini. Jadi awalnya begini kan ya, awalnya kan begini. Nah yang bagian ini di gerinda gitu, supaya dia nggak terlalu tajam. Nah bagian dia datarnya itu disebut sebagai root phase atau landing. Land. Nomor 5, depth of fusion. Ini ya, berapa kedalaman fusionnya. Ini. Jadi dari dindingnya ini masuk ke las-lasan. Ini kan dindingnya berarti kena filler pas di sini ya. Ya, Najib nanya ada apa? Pak, izin bertanya Pak, Boleh. itu kalau bevel yang ada sisanya itu nggak lancip maksudnya itu sebutannya apa ya Pak? Yang mana? Kalau lancip habis itu kan disebut single bevel. Kalau sisa ada gap untuk root itu bevelnya apa ya Pak namanya? Maksudnya gini. Gitu ya. Iya Pak, iya Pak. Oh. Sama bevel juga. Tapi kalau lawannya itu seperti ini, kalau lawannya nggak ada bevelnya kayak gini ya. Nah, ini kan single bevel, ya kan? Kalau yang lawannya sama seperti dia berarti kayak gini ya. Bisa makanya kiri kanan ya. Ini namanya apa? Single V ya kalau kayak gini ya. Single V. Ya ini pasti bawahnya ini root phase-nya itu nggak tebal ini. Ini sebutnya agak tebal biar kelihatan. Pasti lebih tipis lagi. Ya kira-kira 1 atau 2 mili lah tebalnya. Nggak boleh terlalu tebal. Nanti kalau terlalu tebal susah ngerutnya. Susah ngerutnya. Harus pakai api besar. Nah kalau apinya terlalu besar, jebol. Kalau apinya kecil, lama ngerutnya. Malah apa? Lengket-lengket istilahnya. Kalau kita ngelas itu ya, kalau apinya kecil, apinya susah susah nyala, malah sticknya tuh lengket. Kalau SMAW ya, sticknya tuh lengket, susah ngelas. Itu nanti saudara belajar dulu praktik bagaimana menghidupkan api. Ya, jawab. Halo, Najib tadi mana? Mau nanya? Udah Pak. Oke. Nah, terus lanjut ya. Oke, itu lanjut tadi ada weld face. Oh, sorry, tadi depth of fusion itu kedalaman dari dindingnya ini ke las-lasan. Jadi seberapa jauh fusionnya si las-lasan tuh di dinding dalamnya. Depth of fusion. Kemudian nomor 6 group phase. Ini group phase nomor 6. Nomor 7 weld phase. Jadi bedakan group phase sama weld phase. Group phase itu ya hasil pemotongan ininya ya bevelnya dari dalam itu group phase. Kalau weld phase itu cappingnya. Di atas ini cappingnya itu disebut sebagai weld phase. Yang ke-8 bevel angle. Nah, perhatikan bevel angle itu sudutnya dari bevelnya ini ke atas ya. Bevel angle. Nah, 2 kali bevel angle sama dengan ini groove angle atau included angle. Ini yang betul-betul totalnya semua sudutnya itu yang akan dimasuki oleh si elektroda itu disebut sebagai groove angle atau included angle. Nomor 10 weld toe. Nah, toe itu perbatasan antara daerah fusi atau las-lasan dengan base metal. Ada kelihatan batasnya di situ. Nomor 11 weld reinforcement itu ketinggian capping.
capping atas ya. Kalau root reinforcement ketinggian root di bawah, itu bedanya. Oke. Ke sini ada yang mau nanya dulu soal terminologi ini? Belum? Kalau belum ada, kita lanjut. Nah, ada ini ya. Ini tadi nih ya. Ini sama aja. Ini kalau yang di kanan adalah affiliate efficiency. Oke. Ini tadi ya beberapa tipe reparasinya, reparasi sambungan. Yang ini one side root opening, namanya single V ya. Kemudian bevel angle cut-nya seperti ini. Nah, kalau yang ini ya, kalau ini tidak ada root face tajam tajam seperti itu ya. Kemudian ada tipe lain yang both side root opening, berarti kan double bevel ya. Jadi yang kiri single bevel, yang kanan double bevel. Kemudian bevel angle cut itu ada yang tanpa root face, ada yang dengan root face. Nah, ini sedikit aja. Kemudian tipe yang lain ini ada V angle atau single V ya. Single V. Oke. Nah, ini pemotongannya kita dapat peroleh dengan metode-metode yang kita pelajari sekarang, baik dengan flame atau dengan api maupun dengan cara mekanikal. Nah, yang pertama kita lihat dulu tentang mekanikal ya. Mechanical cutting. Jadi kalau mechanical cutting itu pakai energi gerak yang berasal dari listrik. Kita akan membentuk material sesuai dengan desain yang diinginkan. Berbeda dengan proses welding, di cutting ini tujuannya untuk membuang material agar mendapatkan bagian ini. Nah, seringkali pemotongan itu seringnya dilakukan sebelum pengelasan. Tapi ada juga yang dilakukan pada pengelasan, pada hasil aslasan juga ada. Contohnya gouging. Gouging itu setelah pengelasan. Kalau mau di repair itu bisa dikorek ya pakai gouging. Oke, kemudian eh, ada berbagai atau sebagian bagian dari produk tadi ya yang terbuang. Kalau yang patah-patah kecil-kecil namanya chip. Kalau yang terbuk-terbuk drum namanya. Ada beberapa mesinnya diantaranya ini gergaji, milling, bubut, pemboran sama gerinda. Di sini ini mesin bubut yang ini ya. Ada di W5 ya. Yang di bawah ini mesin milling. Saudara pasti belajar juga ya untuk preparasi material di mata kuliah pengangkatan dan permesinan dasar. Itu ada mata kuliah tentang penggunaan alat-alat mekanikal. Oke, lalu nah ini metode ini ya umum ditemukan di proses fabrikasi ya, di industri-industri manufaktur ya. Nah, eh, kenapa disukai tergantung dengan beberapa faktor antara lain persyaratan aplikasi atau persyaratan penggunaannya, terus ini juga dipertimbangkan efektifan biaya dan kemampuan produksi.
ya menggunakan power tool lah ya, pakai kita potong. Nah, sama ya jenisnya kita gunakan saw untuk gergaji. Itu band saw ada yang di W5 itu yang dekat eh, luar ya, itu luar itu band saw. Kita butuh ini ya, butuh coolant karena kan nanti jadi panas ya, karena dia nggak boleh terlalu panas nanti. Kalau terlalu panas nanti bisa jadi material rusak atau si materialnya menjadi cepat hancur. Atau potong biasa aja gergaji ya. Kemudian bubut, kalau mesin bubut itu putar, jadi seringnya untuk benda-benda yang memang diputar atau bentuknya lingkaran seperti pipa lah. Pipa tuh lebih mudah kita proses dengan mesin bubut ya. Ada yang menggunakan CNC, ada yang tidak. Yang kita gunakan di W5 itu yang manual ya, banyak pakai ini. Seringkali juga pakai coolant, selain untuk menurunkan suhu bisa juga melubrikasi bagian-bagian yang bergerak, dan juga untuk membuang gram ya. Jadi ada keluar percikan-percikan serbuk-serbuk besinya itu gara-gara ada coolant, dia bisa seperti itu gampang buang. Nah, ini contoh mesin bubut untuk preparasi backbone. Itulah ya mesin bubut, ada gerakan di ujungnya sini, nanti kita sesuaikan mau berapa derajat. Nah, ini pisau bubut ini mesin bubutnya yang muka. Lalu ada mesin drilling atau pengeboran di bor. Ini mesin drilling itu juga ada di W5 ya, bukan lubang ada. Kemudian mesin mesin milling. Nah, mesin milling itu pakai end mill ya, pisaunya end mill ya, yang ini ya. Nah, mesin milling itu di benda kita letaknya di meja ini ya, ini kemudian ya kita gerakkan kiri kanan ke bawah sesuai dengan seberapa banyak mau kita buang materialnya. Ini memang manual ya. Ya, jadi intinya proses mechanical cutting ini eh, bisa dilakukan dengan beberapa tahap ya. Si benda kerjanya ditahan, dipakai suatu ragum gitu. Baiknya juga kalau gerinda juga pakai ragum biar tangan kita bebas bekerja. Oke. Dan boleh menggunakan satu atau lebih jenis lakuan. Ini awalnya bentau, kemudian mau dilanjut pakai bubut, karena fungsinya beda-beda ya. Sampai sini dulu yang ada yang mau nanya soal mechanical cutting. Jadi tadi ada gergaji, saw, milling, bubut, gerinda ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke metode berikutnya, pemotongan dengan panas atau thermal. Nah, pemotongan thermal itu dibagi menjadi 3 tipe lagi ya. Ada flame cutting menggunakan api, ada fusion cutting, dan ada sublimation cutting. Bedanya apa? Kalau flame cutting itu pakai pembakaran, jadi si bendanya itu benda kerja itu dibakar dengan api, berarti teroksidasi ya.
dan hasil pembakarannya dibuang dengan jet oksigen. Kita kasih oksigen itu tekanan tinggi, dia membuang paksa si cairan logamnya itu. Kemudian fusion welding, kalau fusion welding tidak dibakar, tapi dilelehkan dan kemudian ditiup dengan gas pertekanan. Sementara sublimation welding, nah sublimation cutting, sorry. Kalau cutting, sublimasi berarti tidak melewati proses mencair, langsung aja jadi gas, diuapkan. Oke, jadi berdasarkan zat atau benda yang digunakan untuk memotong ada 3 ya, by gas discharge, by beam. Kalau by gas ini seringkali bereaksi secara kimiawi ya, penerbatan. Gas discharge berarti ada muatan yang dibawa oleh gas. Sementara kalau oleh beam berarti cahaya. Contohnya kalau gas itu etilen, zinc. Kalau gas discharge, plasma. Plasma itu kan gas yang bermuatan. Sementara kalau laser, kayak elektron beam atau ion beam. Ini kita bisa praktekkan tiga-tiganya ya, baik yang oksidasi etilen, pemotongan dengan plasma maupun pemotongan dengan laser. Lalu pemotongan yang paling bawah ini ada gouging, ada drilling, ada spraying dengan pemotongan flame. Kalau plasma itu arc-nya dengan oksigen, dengan udara. Sementara laser bisa dari elektron beam atau ion beam. Ya, flame cutting, pemotongan dengan api. Ya, ini udah dikenal lama sekali ya. Seperti contohnya oksiasetilen, oksigen campur dengan atau disebut juga sebagai oxy-fuel gas. Berarti pemotongannya dengan oksigen maupun dengan gas bahan bakar atau fuel. Nah, juga dengan pembakaran oksigen dan pembakaran baja. Nah, proses ini sekitar udah lama ya, 111 sampai 112 tahun. Menggunakan torch ya. Nanti isinya ada hidrogen dan oksigen. Oke. Nah, ada kita gunakan dalam flame cutting ini butuh preheat. Jadi sebelum dipotong itu kita berikan preheat dulu, dipanaskan dulu materialnya sampai matang. Ya, ini lanjut aja. Ya, jadi persiapannya ada empat persyaratannya ya. Yang pertama, suhu ignition atau suhu pembakaran harus lebih rendah daripada melting point-nya atau titik meleleh. Kenapa? Kalau terjadi sebaliknya, panas pembakaran itu lebih tinggi, ya artinya si materialnya akan meleleh dan hilang gitu aja belum dipotong. Jadi dia meleleh semua gitu. Jadi atau materialnya terpotong tapi jadi ya bolong gitu ya, nggak lurus sesuai yang kita inginkan. Jadi tidak boleh terlalu besar tuh. Sementara kalau oksida ya wujudnya, kalau oksida itu titik lelehnya lebih rendah lagi. Nah, karena terlalu rendah, kita bisa potong secara mekanik dengan oksigen jet. Ya, jadi dikasih oksigen, nanti tinggal dibakar. Oksigen aja ya tanpa bahan bakar. Berarti bukan thermal. Kemudian reaksi oksidasi
antara oksigen jet dengan metal cukup untuk mempertahankan suhu ignition atau suhu pembakaran. Nah, sejumlah minimal produk-produk reaksi gas harus dihasilkan, ya. Jadi tidak tidak apa ya, tidak membuat oksigennya masuk ke dalam gas metan. Jadi gini, kalau di sini kita gunakan gas oksigen aja nggak ada pelindung, oksigennya bisa masuk ke dalam logam dan terjadilah oksidasi. Kalau oksidasi nanti besinya berkarat, ini tidak ingin. Terus ini ada yang mau nanya dulu? Ada? Oke. Ya, ya suaranya kurang jelas ya. Ini udah jelas belum? Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Dan pemilihan flame cutting itu hanya bisa atau hanya bagus digunakan untuk eh, karbon rendah ya, baja karbon rendah antara 0 sampai 0,3%. Kenapa? Kalau semakin banyak karbonnya, nanti titik titik lelehnya semakin turun. Karena karbon kan lebih mudah meleleh daripada besi ya. Jadi kalau makin mudah turun, nanti gampang meleleh dengan besi, dengan flame cutting. Ya kalau terlalu gampang meleleh nanti, ya Najib silakan. Pak, untuk pemotongan stainless apa boleh pakai asetilin, pakai asetilin. Stainless dengan acetylene. Ya, asetilin. Ya sebenarnya bisa ya, dengan acetylene itu bisa. Nanti ada kodenya saya kasih tuh. Tapi tergantung kodenya juga ya. Si stainless steel ini kodenya yang mana? Karena tergantung dengan kandungan yang lain juga. Nanti kita lihat di PowerPoint kita. Saya. Oke. Kemudian eh, thickness up to 300 mm. Berarti cuma sampai 300 mili.
ketebalan yang bisa dipotong oleh fuel cutting ini. Kalau materialnya tipis, terlalu tipis, tidak disarankan pakai metode ini. Karena apa? Konsentrasi heatnya low. Akibatnya apa? Kalau konsentrasi heatnya low, berarti mata potongnya lebar. Daerah yang akan dipotongnya itu lebar. Jadi coba nanti waktu praktikum ya dengan oksiasetilen itu hasil potongannya besar. Sedangkan yang kita garis secara tipis kecil yang kita gambar. Jadi jangan berikan pemotongan yang pas-pas ya. Ada sisa sedikit. Jadi kalau habis dipotong masih ada sisa sedikit itu bisa diperbaiki pakai gerinda. Tapi kalau kita potongnya pas dengan ukuran kita ya misalnya mau 15 cm, potongnya pas di angka 15. Nah, itu biasanya termakan garis kita gara-gara daerah potongnya besar. Aluminium suhu suhu lelehnya sekitar 650 sampai 700, sementara aluminium oksidanya sekitar 2760 derajat Celcius. Ya, jadi ini eh, suhunya dilihat dulu apakah sesuai dengan api kita. Jadi kalau aluminium murni apinya harus di bawah 650, nggak boleh terlalu besar. Jadi kalau aluminium oksida ya seperti alumina misalnya itu bisa sampai 2700. Nah, kalau stainless steel tadi maksudnya. Stainless steel dan beberapa alloy atau paduan lain. Dia punya aditif atau bahan-bahan tambahan yang sifatnya tahan oksidasi. Artinya apa? Artinya yang stainless steel yang seperti ini nggak bisa dibakar. Dia nggak akan bereaksi terhadap api. Gitu. Tapi bisa aja dia tetap meleleh. Ya, dia bisa meleleh, tapi dia tidak bereaksi secara kimia. Gitu. Karena ada tahan oksidasi. Tahan karat kan? Kan karat itu kan oksidasi. Gitu. Nah, tipe-tipe material seperti ini yang susah-susah untuk dipotong butuh bantuan. Ya, misalnya nambahin serbuk ke dalam api. Jadi ada gasnya, bukan gasnya ditambahin serbuk pertama. Nah, ini detailnya ya. Ini ada kodenya. Kodenya itu seperti ini. Yang atas ini ya cocok untuk flame cutting potong dengan api. Yang di bawah ini tidak cocok. Salah stainless steel. Stainless steelnya kodenya yang mana? Kalau yang kode yang di bawah sini nggak bisa. Tipenya seperti ini ya. Jadi kalau tipe yang atas ini bisa dipotong dengan flame cutting. Oke. Ya, semuanya pakai titanium nggak bisa dipotong. Ini titanium kan. Lalu proses ini bisa memotong lembaran logam eh, sampai 100 inci kalau dalam inci ya. Sorry, ini apa sih? Oke, ini kita skip dulu. Kemana ada terus. Nah, jadi kalau kita memotong dengan oxy fuel atau oxyacetylene, kita butuh preheat dulu ya sebelum dipotong semua, sebelum kita tekan lever yang untuk mendorong oksigennya, kita butuh dipanasin dulu di situ sampai memerah. Nah, setelah dipanaskan, kita
akan lever dan keluarlah oksigen murni. Di apinya seperti ini kira-kira. Ini eh, gas yang keluar yang warna oranye itu dari samping ya, dari samping, itu adalah eh, gas bahan bakar yang telah bercampur dengan oksigen. Jadi betul-betul api. Sementara yang hijau di tengah itu oksigen murninya, ya, supaya dia mudah bereaksi dan mendorong si cairannya tadi. Kan dia udah meleleh kan ya, meleleh menjadi cairan baja, didorong dengan oksigen sehingga keluar, terbukalah celah. Nah, di ujungnya ini ada dross namanya ya, dross atau lelehan logam gitu. Oke. Parameter-parameter yang dapat mengatur pemotongan dengan api atau flame cutting, sama pemilihan tip, cutting tip. Nah, karena si ujungnya ini ya, ujungnya ini cutting tip namanya. Lubangnya tuh mau sebesar apa, polanya bagaimana, berapa lubang gitu. Ini dipilih di cutting tip selection. Lalu kita butuh pemilihan berapa besar tekanan oksigennya, berapa milibar atau berapa bar. Lalu proper preheat, kita guna ini untuk memanaskan dulu ya. Kemudian proper cutting speed, seberapa lama dan seberapa cepat, karena terlalu cepat juga nggak bisa, nanti akan potong. Kalau terlalu lama dia malah bolong gitu. Banyak material yang numpuk di situ. Lalu proper selection to fuel gas, ini pemilihan gasnya yang mana, apakah mau pakai LPG, mau pakai asetilen, mau pakai hidrogen, ya tergantung kebutuhan. Oke. Nah, fuel gas itu berubah-ubah karakternya atau dicirikan dari apa? Sama suhu api. Nah, suhu api itu yang paling panas adalah inner cone. Kalau lihat api ya, ada tudung yang di luar yang warna orange misalnya, dan ada yang tudungnya ada yang bagian dalam seperti warna biru, dan yang bagian birunya itu yang paling panas. Kemudian si gas bahan bakar ini juga dipengaruhi oleh uh, rasio atau perbandingan antara oksigen banding fuel gas. Ya, jadi banyaknya fuel gas yang dibutuhkan untuk membakar itu akan berbeda-beda tergantung api kita itu api yang mana, api kal, api oksidasi, atau api reduksi atau carburizing. Lalu ada heat of combustion, panas pembakaran, juga seringkali besar ya di bagian luar frame ya, itu api pembakaran. Nah, ini pemilihan gasnya tadi ya. Misalnya asetilen itu menghasilkan suhu api yang paling tinggi. Kalau propen atau propana itu terbakar dengan api yang konsentrasi panasnya rendah, artinya lebar dia. Nah, spread the heat more evenly. Burns with a flame with lower heat concentration. Iya, berarti dia lebar ya. Therefore, this spread the heat more evenly along the cut. Berarti ya sekitar pemotongan dia malah lebih merata gara-gara dia melebar gitu. Nah, akibatnya apa? Bagus untuk dipotong material-material yang tebal, protein.
dia melebar. Kemudian MAPP, metil asetilen propadien, MAPP. Itu bisa digunakan pada tekanan tinggi, tekanan yang lebih tinggi daripada asetilen. Maksudnya gini, asetilen itu dia gampang terurai, kan dia rumusnya C2H2. Kalau kita berikan tekanan tinggi atau kita simpan di tekanan tinggi terlalu lama yang sebenarnya itu baik, itu malah gampang terurai sehingga susah untuk digunakan di underwater. Jadi ada underwater welding ya. Kalau ada underwater welding tentu ada underwater head cutting. Nah, kita gunakannya SPP karena lebih cepat. Karena di bawah air itu kan tekanan tinggi. Nah, itu ada propilen dan gas alam. Nah, gas alam ini yang paling kecil energinya, si metana itu. Kecil energinya dan tidak cocok untuk digunakan memotong sebenarnya. Oke. Lalu apalagi ya untuk manual cutting ya eh, kita gunakan khusus ya handheld cutting di welding di cutting torchnya itu khusus seperti itu. Nah untuk yang pemotongan dengan tangan dengan manual ini ya oksigen seringkali atau kebanyakan disuplai dari selang dan hanya dipisahkan di ujung sini. Ya, di sini ada dua ada dua ini ya, dua pipa kan ya, yang bawah ini mixing pencampuran antara bahan bakar dan oksigen, yang atas ini oksigennya aja. Kita tekan tuasnya atau lever di sini, ini baru keluar yang oksigen murni. Kalau nggak ditekan, yang keluar cuman campuran antara bahan bakar dan nah sementara yang otomatis seringkali keluar dari 3 tube torch. Jadi kalau ini keluarnya 2 tube kan 2. Kalau yang ini 3 tube. Jadi eh, heating frame tidak dipengaruhi oleh penambahan oksigen. Jadi oksigennya ya di sini atas ini oksigen untuk motong, di bawah sini oksigen untuk pemanasan, di sini paling bawah asetilennya ya. Jadi terpisah langsung. Jadi heating itu buat belum dipotong. Itu buat yang otomatis seperti itu. Nah, ini tadi sempat saya sampaikan sedikit tentang eh, jenis-jenis api. Ada api netral, ada api oxidizing, dan ada api carburizing. Bedanya yang mana? Kalau api netral ini yang biasa kita gunakan untuk oksi asetilen cutting ya. Nah, seringkali ini tidak ada efek kimiawi terhadap logamnya sehingga aman untuk dilas. Sementara kalau oxidizing flame ini banyak oksigennya. Maksudnya gini, kalau neutral flame oksigen dengan bahan bakar itu saling menghabiskan, jadi nggak ada lagi zat kimia yang keluar selain CO2 mungkin. Kalau oxidizing flame oksigennya berlebih sehingga masuklah oksigen ke dalam bahan bakar, ke dalam metal, ke dalam logam. Sementara kalau carburizing flame itu bahan bakarnya berlebih, artinya nanti ada karbon yang masuk. Nah ini beda-beda fungsinya. Kalau flame ya biar untuk bisa dilas ya, kalau oxidizing flame untuk mengoksidasi, contohnya untuk motong tembaga dan seng. Jangan situ dulu. Sementara kalau carburizing flame itu kita akan menghasilkan iron carbide atau besi karbida. Ya, kita tambahkan kita tambahkan karbon ke dalam materialnya, misalnya baja atau besi. Ya.
Dan kita jarang menggunakan karbon ini untuk logam-logam yang gampang menyerap karbon. Kenapa? Kalau kita gunakan yang untuk logam-logam yang gampang menyerap karbon, nanti jadi makin keras di logamnya. Awalnya misalnya low carbon steel dipakaikan carburizing flame, jadinya makin naik oksigennya ya. Kalau naik oksigennya nanti malah jadi high carbon steel dia, gara-gara kelebihan. Oke. Nah, ini ada video, silakan kita simak. Ya tadi tuh ya, itu menjelaskan memperlihatkan langsung bentuk aslinya ya. Jadi tadi kalau yang netral itu yang kita inginkan, buntutnya itu nggak ada ya, inner cone-nya itu hilang di sini, tapi ada outer envelope yang di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang acetylene, api yang dalamnya tuh panjang. Kalau oxidizing berisik, ciri-cirinya dia aja paling berisik. Eh, dan apinya pendek biasanya kalau yang oxidizing. Itu kalau kelebihan oksigen. Ketika atur aja nanti di pelan. Oke, sebelum lanjut kita break dulu lah ya, udah 1 jam. Kita break dulu kurang lebih 15 menit. Sekarang jam 14.06, kita masuk lagi jam 14.20 ya. Masih cukup lah ya, 14.20. Oke, silakan break dulu. Kalau masih mau di Zoom silakan dimatikan aja suara dan kameranya. Tapi kalau mau live dulu nggak apa-apa, kita kembali lagi jam 14.20. Oke, silakan break dulu ya. Pak. Makasih, Pak. Makasih. Oke, kita lanjutkan kuliah kita. Ya. Ya, jadi seperti ini kira-kira tahapannya ya. Kalau kita mau motong dengan oxy fuel nanti, sama preheat dulu. Preheat itu artinya kita berikan pemanasan awal supaya logamnya yang di bawah sini sesuai dengan panas yang kita inginkan. Terdistribusi dulu panasnya. Nah, preheat itu nggak perlu pegang apa-apa.
nggak perlu pencet apa-apa ya, tinggal diarahin aja. Ketika arahin aja si eh ya itu tinggal arahin aja ininya torchnya ke material yang kita inginkan sampai memerah. Kalau sampai memerah nanti baru kita tekan ya. Start di sini. Kita tekan start di sini, tekan levernya. Nah, baru ada keluar yang warna biru ini oksigen ya. Oksigen yang keluar dari nozzle nih, ada yang di tengah. Jadi sehingga nanti keluar apa? Keluar percikan-percikan, yaitu isinya logam yang sudah cair untuk dibuang dari area yang akan dipotong. Kemudian setelah berakhir di sini, ya terbentuklah potongannya. Supaya kebayang ini saya berikan ininya gambar video ya. Izin Pak, dari tadi suaranya kekecilan Pak. Gimana suaranya kecil? Iya Pak. Bukan Adnan. Iya Pak, suara Bapak kecil Pak. Coba ya. Dari awal kita mulai tadi Pak, kecil. Loh, kok bilang? Tadi udah di chat Pak. Chat. Udah. Terus saya tanya, udah kuat belum? Kalau gini masih kecil? Masih Pak, dikit lagi Pak. Kalau gini kecil nggak? Kecil Pak. Kalau gini jelas nggak? Masih kecil juga Pak. Sorry. Kalau gini jelas nggak? Ah, baru jelas Pak, baru. Jelas. Kalau gini? Nggak jelas Pak. Gini baru jelas ya? Iya Ya, Pak. Pak. Ada terlanjur 1 jam nih Mas. Oke. Ya kalau nanti kurang jelas langsung aja ngomong di ini aja ya, langsung ngomong di Zoom aja ya. Oke, kita ulang ya di sini. Jadi ini demonya ya, orang menggunakan touch. Masih kok. Nah, ini share-nya gimana supaya dengan suara ya. Nah, ini. Oke. About using or cutting with a torch take way too long, and usually they don't know what the heck they're talking about, and I don't know what I'm talking about, but this is what works for me. I got some Nemesis Shade 5 sunglasses, nice and green. So anyways, I'll get all set up and I'll cut one of these beams real quick, and I'll just tell you how I feel about cutting torches. Ready? Yeah! Okay, let's get back to work. All right, so turn your acetylene on just a little bit. Turn it up just to where you start seeing almost no smoke at the end here. Throw a little oxygen to it. You get it down to where you got that point. You don't want it like that. That's like a neutral flame. I'm not a scientist though, but I just kind of hit my oxygen. Okay. Now, what you want to do is you want to preheat the metal, but you don't want to hit the oxygen when you're on the metal, because then you'll just get crap blown up in your face. Just take your time. Get it hot. Once it's hot enough, come off of the metal. Not that high, but just come off, hit the oxygen.
when I'm cutting big stuff like this, and I don't have a forklift, I'll usually leave a little bit at the top or a little bit at the bottom, or like angle cut stuff so it falls away from me. It's a big common sense thing if you're just cutting up scrap, but like this, it's just gonna fall down. So I'll leave a little tab at the bottom on both sides. With it being hot, it'll just kind of sag and sit down, and then I can stand back and just freehand cut that little 3/4 inch piece I left or so. That way, still safe, still getting the job done. No big deal. Not hot enough. Like that. Ya, perhatikan tadi artinya karburasi ya. I'll cut this little piece out of the way right quick. Suruh tekan levernya. I'll cut this little piece out of the way here. Untuk artinya masih karburasi. Tapi netral. Come back around, get after this. And it should start sagging soon. See, just like that, and then you just heat it up a little bit. As you heat it up, it'll start sagging down here. So that side's hot. We'll heat that one up. Should start sagging. Just like that. And then you can cut this side safely. And then turn it over there. When you're out of the way, just stick your torch right there. I'm standing 4 feet away here. What's up, dude? It might roll towards you. There you go. Look at that, beautiful. So, I was always taught, whether you're cutting scrap or you're cutting a piece to keep, just try and cut it nice and smooth. Do some practice, because shoot, it's free experience. It's free for all, I guess. You know, if you're cutting scrap, just don't do it willy-nilly. Do some practice. Take your time, figure out what works good. But when you're cutting, one key thing is, if you're starting to get, like, see how this one's nice and smooth here? If this one's pretty good here. If you get big old alligator teeth looking things in there, there's a couple different things that could be going on. You might just be shaky as all get out, but most of the time you got too much oxygen to your torch. And then if it's melting the edge over, you got too much acetylene. If it's re-welding back to itself, you're not going quick enough, you got too much acetylene. So if you get a chance to cut some scrap, dink around with it, figure out what works best for you. But shoot, this is a big old beam, and I had that thing cut up lickety split. So all it is a little practice. Make sure to get your material hot, pull your torch off just barely up high enough to where you can turn your oxygen on and then go into the material. That way you don't hit your oxygen and have crap blow all over. So anywho, I hope this helps you. I just see a ton of videos on YouTube of people with torches, and it's like a half-hour video of them just talking about how great they are. So anywho, hope you all have a good day, and thank you all for watching. Oke. Nah, itu cara pemotongannya ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi, pertama dihidupkan, apinya harus pakai pemantik ya. Si cutting torch itu, karena yang keluar itu cuman gasnya aja, campuran antara asetilen dengan oksigen. Begitu kita hidupkan dengan pemantik, baru keluar apinya. Nah, karena memang yang kita kasih itu ya setengah putaran biasanya, setengah putaran dari asetilen. Boleh sedikit aja oksigennya, baru keluar apinya. Nanti api merah ya, orange merah yang banyak asap hitam, itu tanda-tandanya api karburasi.
Artinya kebanyakan gasnya itu adalah gas bahan bakar, oksigennya kurang. Nah, itu kita atur lagi ya di kerannya itu, di klopnya, tambah oksigennya, kurangin asetilennya sampai ketemu apinya itu api netral. Kalau udah api netral, baru di preheat ke material, nanti tinggal ditekan aja. Oke, kemudian eh, untuk dapat memotong dengan baik ya, dengan berhasil, material yang akan dipotong harus memenuhi beberapa kondisi berikut ini. Yang pertama, layar oksida. Sorry, bukan layar, lapisan oksida. Jadi oksidanya itu harus memiliki titik leleh yang lebih rendah daripada titik leleh metal. Maksudnya gini, eh, besi ya, besi atau iron, besi itu mempunyai titik leleh yang lebih tinggi daripada besi oksida. Nah, itu makanya kita bisa potong dengan eh, dengan metode ini. Tapi kalau ada seperti aluminium ya, aluminium tadi besi oksidanya atau aluminium oksidanya itu titik lelehnya lebih tinggi 2700 ya dibandingkan aluminium murni 600 derajat. Artinya apa? Yang luarnya susah untuk meleleh, yang dalamnya udah cair duluan gitu. Nah, ini aluminium yang melting pointnya 660, sementara aluminium oksida 2700-an. Jadi susah untuk dipotongnya gitu, aluminium. Nah, itu cocoknya dengan material apa? Dengan metode potong lain, misalnya plasma gitu. Nah, itu bisa. Kenapa? Karena nanti ada eh, reaksinya ya dengan oksidanya. Nah, ini kalau dengan besi ya, dalam kasus besi, oksida besinya meleleh pada suhu 1400 yang lebih rendah daripada besi ya, besi karbon ya, atau besi baja yang tanpa oksigen, low carbon iron, 1530 gitu. Nah, ini ada penjelasannya. Titik leleh yang lebih tinggi tadi itu menjelaskan kalau stainless steel dan aluminium kurang cocok untuk digunakan gas cutting. Jadi kan ada pertanyaan kalau stainless steel gimana? Itu karena luarnya itu sulit untuk meleleh ya. Jadi jangan digunakan gas cutting atau oxy fuel cutting. Ya, semakin besar seperti itu. Oke. Ya, jadi hanya low alloy steel atau baja-baja yang paduannya rendah, yang paduannya sedikit aja, yang bisa dipotong dengan pembakaran oksigen. Ya kira-kira karbonnya sampai 0,3%. Kalau terlalu banyak oksisi karbonnya, jadi titik eh, lelehnya akan lebih tinggi. Kemudian eh, kalau dalam bentuk apa ya? Dalam kasus baja ya, steel ketebalan yang bisa dipotong itu cuma sampai 300 mm. Ya. Kalau di bawah 25 mm, oxy-fuel cutting itu bersaing dengan plasma cutting karena kalau plasma cutting itu lebih cepat pemotongannya. Saudara coba sendiri pasti terasa lebih cepat kalau motong dengan plasma. Sementara kalau pakai oxy-fuel itu lebih lambat. Kekurangannya itu ya, dia lambat, tapi kelebihannya dia bisa motong untuk material yang lebih tebal. Sementara kalau plasma, kalau motongnya material tebal lebih sulit. Oke. Jadi metode potong yang lain direkomendasikan untuk stainless steel dan cast iron. Jadi untuk stainless steel sama besi tuang atau besi tempah
atau besi cor istilahnya ya. Nah, ini disarankan selain selain ini deh, selain oksiviol deh yang lain. Tapi meskipun demikian, oksiviol cutting bisa juga dipotong untuk memotong material tersebut asalkan ditambahkan bahan tambahan atau aditif ya seperti powder. Oksiviol cutting bisa dijalankan secara manual menggunakan cutting torch atau dengan mesin ya. Dan mesin nanti pakai CNC numerically control counter head. Bisa dengan mesin. Ya, ada dua jenis torch ya, ada yang torch bertekanan tinggi dan ada torch injector. Nah, itu ya keluarannya aja berbeda ya. Sementara perbedaan antara welding torch dengan cutting torch itu yang cutting torch memiliki nozzle yang jadi kalau cutting torch di tengah-tengahnya itu ada nozzle untuk keluaran oksigen. Tapi kalau welding torch nggak punya. Karena tujuannya dia bukan untuk membuang eh, sisa cairan logam, tapi tujuannya untuk menyatukan. Seperti itu. Nah, ini contohnya untuk welding torch. Ini yang las karbit itu ya. Kita ngelas dengan eh, api pembakaran ini. Jadi filler rodnya seperti ini. Ini dipanaskan nanti nyatu di sini. Jadi nggak ada arc di sini, nggak ada arc listrik. Yang ada cuman eh, pembakaran manual dengan listrik ya. Sorry, dengan api. Nah, kemudian ini ada beberapa gas ya yang perlu kita bahas sedikit mengenai gas-gas yang digunakan dalam oksi fuel cutting ya. Tuh, bahan bakarnya apa aja? Yang pertama asetilen. Asetilen apinya seperti ini ya. Dan nozzle-nya seperti ini. Iya, ini kecil-kecil di pinggir-pinggir ini adalah tempat keluarnya mix campuran antara asetilen dengan oksigen. Sementara yang di tengah ini yang besar itu tempat keluarnya apa? Tempat keluarnya oksigen. Ya, kalau kita tekan lever nanti keluar oksigen jus gitu ya. Kemudian karakteristik asetilen ini ya dia memiliki eh, apinya itu intens dan kecepatan pembakarannya tinggi. Nah, kecepatan pembakaran tinggi ini bisa menjadi kerugian atau bahkan bahaya ya, karena pembakarannya itu bisa jadi mundur gara-gara dia cepat sekali bakarnya, bisa mundur. Gitu. Ya, apa kita keluarin gas, apinya di sini. Nah, si apinya tuh si gasnya lagi jalan ya, bisa aja merambat apinya ke belakang, gitu, saking dia cepat membakarnya. Nah, itu makanya di oksi asetilen ini ada fitur di apa namanya di torch-nya tuh fitur namanya flashback arrestor. Flashback namanya. Dia bakar mundur ke belakang namanya flashback. Jadi ditahan sama cutting torch-nya supaya dia nggak masuk ke dalam tabung. Gitu. Nah, di sisi lain hot core, jadi inti apinya ini yang panas membuat gas ini cocok untuk memotong material-material yang tipis. Ya karena dia fokus ya. Sebentar saya dipanggil nih, panggil keluar dulu. Kita tungguin dulu ya, saya kira-kira 5 menit. Sebentar ya. Sebentar aja. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Nah,
Kemudian gas yang kedua asetilen. Masih asetilen. Sorry. Ini tadi udah ya. Ini digunakan untuk oxy-fuel welding. Selain untuk cutting, dia juga digunakan untuk oxy-fuel welding atau gas atlas karbit. Kemudian ada gas yang berikutnya propen atau propana. Propana itu apinya memiliki konsentrasi panas yang rendah, artinya tidak terkonsentrasi seperti asetilen tadi. Asetilen itu dia fokus ya, kalau ini enggak nyebar, spreads the heat more evenly along the cut. Ini tadi yang dijelaskan di awal, kalau dia bisa memotong lebih baik untuk material yang lebih tebal karena nyebar dia panasnya, jadi cepat panas di sekelilingnya. Nah, suhunya antara 4.500 sampai 4.600 Fahrenheit. Ya, kalau Fahrenheit segitu, kalau Celsius kita hitung ulang ya. Dan yang paling murah, si propen ini yang paling murah. Nah, ini penyusun dari LPG ya, propen ini. Nah, jadi propen ini paling efisien untuk pemanasan karena BTU outputnya tinggi. BTU itu singkatan dari British Thermal Unit, satuan panas British. Nah, kalau di satuan internasional, satuannya Joule ya. Kalau di imperial pakainya BTU, British Thermal Unit. Keluarannya paling besar. Dan large heavy heating tips that are available. Jadi ujung pemanasnya dia paling tinggi. Api propen ini nampaknya kurang fokus ya karena dia lebar kan ya, spreads ya. Sehingga piercingnya atau penembusannya, kalau kita pencet levernya itu kan piercing ya, tembus, itu lebih lambat piercingnya. Nah, kalau lebih lambat, gitu juga dengan pembakaran yang lebih lambat dan pembentukan slag-nya lebih lambat juga. Oke. Tapi kalau cutting speed-nya ya kira-kira sama dengan asetilen. Jadi dia mulainya lambat, tapi kalau udah mulai meleleh, kita pencet meleleh, dia jalan potong, pemotongannya kira-kira sama dengan asetilen. Nah, kalau pakai welding nggak bisa. Ya, si propen ini nggak bisa dipakai untuk welding, dia cuma bisa untuk cutting saja. Oke. Ini suara saya masih kecil nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, oke. Ya, kalau kecil bilang ya. Nah, berikutnya adalah hidrogen. Jadi hidrogen ini bisa terbakar, memang bisa terbakar, tapi jarang digunakan sebagai gas bahan bakar pemotongan, jarang. Ya, karena apa? Dia mulai Najib mau nanya apa? Jadi, Pak, mau nanya Pak, ya, ya. kalau acetilen memang bisa Pak buat welding? Asetilen bisa untuk welding, kan untuk ini. Las karbit itu pakai asetilen. Ya, gas karbit pakai las karbit. Nama gas karbit itu asetilen. Ya nggak? Oke Pak, makasih Pak. Ya, Ya, nanti Pak, kita ya. praktikumkan juga ya. Di sini. Oke. Kemudian hidrogen ini diperolehnya dari hidrolisis air. Jadi air itu dipecah jadi hidrogen dan oksigen. Ya. Kalau karakteristik termalnya, hidrogen itu mirip seperti propen, jadi dia nyebar ya apinya. Ini nyebar. Oke. Lalu ada oksigen ya. Oksigen itu punya 3 fungsi dalam gas cutting. Fungsinya apa aja? Dia menghasilkan api, mengoksidasi material, dan membuang slag-nya. Jadi 3 ya di oksigen.
Gunanya dia menghasilkan api. Jadi kalau nggak ada oksigen, tidak akan ada api. Kalau oksigennya cuma dari udara aja bisa, cuman apinya jadi api karburasi karena kan oksigennya butuh banyak ya supaya terjadi api netral. Kemudian fungsi keduanya dia bereaksi dengan material oxidizing ya, mengoksidasi material. Dan yang ketiga fungsinya meniupkan cairan yang menumpuk tadi. Ya. Lalu ada tadi sempat saya disinggung MAPP. Ya. Ini sebenarnya campuran dari beberapa gas ya, diantaranya metil asetilen dan propadigen. Memproduksi panas yang relatif tinggi ya, sekitar 2976 dengan inner code-nya 15,445 kilojoule, 15.000 joule per meter kubik. Nah, ini memang lebih rendah daripada asetilen, tapi jauh lebih tinggi daripada propen. Asetilen itu 18 koma ya, tapi kalau propen 10 koma. Bentar, ini 10,10.000 ya. Ribu kayaknya deh. Ribu ini 15.000 kilojoule, asetilen 18.000 kilojoule, sementara propen itu 10.000 kilojoule. Ya, ini MAPP. Terus keunggulan MAPP ini ya yang perlu kita garis bawahi bisa dipakai pada tekanan tinggi. Sementara kalau asetilen kena tekanan tinggi dia terurai. Lalu ada propilen. Propilena ya, propena. Kalau propana ya, propen sama propilen itu bedanya. Kalau propilen itu ada 2 rangkap ikatannya. Nah, ini juga ada di LPG, memiliki panasnya mirip seperti MAPP. Tapi seperti propen, ya ini kan karbona 3, dia butuh banyak oksigennya. Kira-kira 3,7 banding 1. Tapi kalau si asetilen karbonnya cuma 2, butuh oksigennya nggak banyak. Nah, ini kira-kira ya ringkasannya ya. Yang paling menguntungkan tentu asetilen kan 1,2 banding 1. Artinya untuk 1 liter asetilen cuma butuh 1,2 liter 1 liter asetilen butuh 1,2 liter oksigen. Nah, yang paling rugi itu propen di sini. 1 liternya butuh 4,3 liter oksigen, boros oksigen jadinya kan. Sementara apinya rendah ya kan. Nah, kalau natural gas, metana CH4 itu juga kecil karena karbonnya cuma 1, tapi apinya paling rendah 2.700. Distribusinya juga kecil sekali ya, malah banyaknya di luar secondary. Di secondary itu yang di luarnya, primary itu yang di tengah. Kita maunya di tengahnya yang fokus. Nah, ini beberapa profil ya, profil pemotongan. Ada good cut-nya yang nomor 1 ini yang halus, nomor 2-nya ini preheat-nya terlalu kecil ya, sama cutting speed-nya terlalu lambat. Nomor 3 ini preheat-nya terlalu lama sehingga surface-nya atau permukaannya menjadi meleleh. Terus hasil potongannya malah dia nggak beraturan. Nah, ini silakan dilihat profil-profil potongannya. Yang ideal itu yang nomor 1, yang paling bagus ya. Nah, ini ringkasan keuntungan dan kelebihan. Keuntungannya, kalau flame cutting, prosesnya paling cepat dibandingkan mechanical tadi ya, yang pakai gerinda, yang pakai saw dia lebih cepat dan juga lebih murah. Kalau pakai mechanical itu kan butuh mata potongnya kan, mata potongnya patah, mata potongnya rusak, ganti lagi. Kalau flame cutting enggak, lebih mudah. Kemudian pemotongannya
Ya, bisa dipotong dengan mudah dengan cutting plate. Kemudian portable ya, gampang dipindah-pindah. Kalau gasnya nggak terlalu besar, bisa dibawa-bawa aja. Nggak perlu kabel listrik dan lain-lain. Eh, dan bisa potong sekaligus banyak ya. Misalkan ini potong 4 ya. Kalau kalau cukup ininya ketebalannya bisa potong sekaligus 4. Tapi kekurangannya cuma bisa motong baja dan cast iron. Selain itu nggak bisa. Kemudian dibandingkan dengan mechanical cutting, ada toleransi dimensinya karena dia kan besar ya, nggak seakurat mechanical cutting. Sementara itu kita butuh juga ventilasi karena tidak ada asap dan uap ya. Dan hot hot slack ya. Jadi si drossnya itu di cairan-cairannya yang tempat-tempat tadi itu bisa beresiko pada fasilitas kita, lab kita sama pekerja. Itu kekurangannya flame cutting. Sebelum lanjut ke plasma, ada yang mau nanya? Enggak? Masih bisa ya. Oke, lanjut. Kalau gitu ke eh, pemotongan dengan plasma. Ya, plasma ini beda sekali dengan gas fuel tadi ya. Kalau gas fuel itu dibakar, ada api hasil reaksinya. Tapi kalau plasma itu gas kita berikan listrik. Jadi yang keluar itu gas bertekanan yang memiliki listrik kalau plasma. Ya, makanya ada ionisasi di sini, ada elektrodanya, ada katoda, ada anodanya, dan ada arc di sini ya, lompatan listrik di situ. Plasma cutting ini bisa melelehkan sampai suhu 10.000 sampai 50.000 derajat Celcius. Jadi lebih tinggi suhunya dibandingkan oksifuel tadi. Dan mirip seperti oksigen tadi, kalau lelehan-lelehan logamnya ditiupkan, dibuang dari pertengahan atau dari materialnya, tiup dengan gasnya. Oke, nah seperti ini ya bentuknya. Kira-kira seperti ini. Dan kelebihannya ini lebih cepat, nggak perlu preheat, langsung tarik aja, tekan tarik gitu. Tapi kalau preheat, kalau si oksifuel tadi nggak, betul-betul seleleh dulu, kita lihat dulu dekat-dekat. Kalau udah mencair, baru geser, geser. Kalau ini nggak, langsung aja, bisa lebih cepat. Nah, tapi kekurangannya hanya bisa material sampai 25 mili saja. Dia nggak bisa terlalu tebal. Oke, apa lagi ya? Ya ada peralatannya tapi nggak usah. Oke. Nah, kalau kita memotong logam, tentu ada beberapa macam gas yang dapat digunakan, bisa berubah-ubah. Kalau yang kita pakai di lab itu udah ada plasma dengan menggunakan compressed air atau udara biasa, udara atmosfer bertekanan tinggi. Tapi kalau kita butuh yang spesifik, ya misalnya low alloy steel, kita bisa menggunakan pure oksigen atau oksigen murni sebagai plasmanya. Jadi oksigen dikasih listrik, nanti dia berputar listrik dan menjadi plasma. Presisi plasma itu mirip dengan laser cutting. Kalau laser cutting kan cuma pakai cahaya aja ya. Nah, ini presisinya bisa seperti plasma. Saking presisinya kita sampai punya CNC plasma di sini. Ya. Oke, kemudian, nah, si plasma ini ya, ketika dia beroperasi, sinarnya itu bisa lebih terang daripada oksifuel. Jadi ada bahaya sinar di situ. Sama dia lebih berisik ya. Ketika motong dia lebih berisik daripada si oksifuel. Lalu arc-nya tempatan listrik itu biasanya dihasilkan dari tungsten atau tungsten dengan thorium oxide
Ada yang pakai hafnium di tengahnya ya sebagai elektroda itu untuk menghasilkan arc. Ya. Eh apa namanya? Voltasenya itu sekitar 100. Ampernya kalau di sini kita maksimal 85 ampere ya. Nah, ini skemanya, ini power supply, ada shield gas, ada plasma ya. Jadi shield gas itu yang melindungi hasil potongan kita. Shield gasnya juga dari gas yang kita tembakkan, misalkan kompres air gitu. Dia melindungi supaya cairan kita tidak rusak. Lalu plasma ini yang bermuatan listrik nanti. Ya, kemudian keluar cross di sini ya. Oke. Ini udah. Ya, ini ringkasan tentang plasma. Kemudian ini tentang water jet. Water jet itu penting untuk kita ketahui. Kelebihannya adalah bisa memotong dengan suhu rendah ya. Tapi kalau cuma air aja pasti susah ya kita motong logam yang tebal. Nah, harus dikasih abrasive sand atau pasir-pasir abrasif seperti garnet dan olivine di sini. Jadi airnya ini bukan air sembarang, ada pasir-pasirnya. Makanya jangan kenain ke badan, bisa terpotong tangannya ya. Ini untuk si water jet. Nah, ini hasil pemotongannya yang bisa akurat ya. Bisa akurat, halus sekali pemotongannya. Bisa dengan yang kecil-kecil juga terpotong. Lalu ini cutting speed waktu pemotongannya water jet. Kita lihat di sini ketebalannya berapa dan ada cutting speednya bisa lebih cepat. Ya, bisa berbagai macam potongan. Termasuk misalnya rubber ya, karet. Karet kan nggak mungkin kita potong pakai ini ya, pakai apa tadi? Pakai plasma nggak bisa karena dia nggak menghantar listrik. Pakai cutting torch, rubber dia malah terbakar kan nggak bisa. Jadi cocoknya ya pakai water jet. Gitu. Begitu juga dengan yang lain ya. Nah, kaca juga. Kaca kalau pakai plasma atau pakai oxyfuel malah pecah dia kan karena kena panas. Jadi ini fungsinya water jet di situ. Kemudian ada laser cutting, itu yang lebih precise lagi, lebih presisi. Dan low HAZ, heat affected zone-nya rendah, jadi sempit yang kena panasnya. Paling cocok untuk material yang tipis-tipis dengan produktivitas yang tinggi, berarti cepat ya. Dan bisa juga digunakan untuk non-metal. Ya, di sini kita juga ada laser cutting non-metal yang di lab W6. Itu bisa motong triplex sama apa itu karbonat lupa saya namanya ya pokoknya seperti plastik itu. Oke, sorry terpotong. Ya. Ya, jadi si laser cutting itu bisa selain metal, bisa non metal juga, kecuali PVC, karena PVC atau polyvinyl klorida itu akan menghasilkan hidrogen klorida atau HCl ya. Itu asap beracun, jangan dipakai. Nah, prinsip kerja seperti ini ya. Ini laser beam atau sinar lasernya. Ini ada spektrum region hasil dari pelelehan material. Ya. Nah, dan laser itu dia datangnya dari sinar yang difokuskan berulang-ulang. Fokus terus. Sehingga dia menjadi satu titik energi cahaya. Ini sama aja. Nah, membuat cahayanya itu bisa dari CO ya, karbon monoksida. Sorry, karbon monoksida. Ya. Dan juga dipantulkan dari logam misalnya aluminium dan seringkali khususnya dari
eh, polish atau yang dikilapkan ya, koper, tembaga, perak maupun emas. Oke. Dan ada laser neodymium ya, NAND. Ini lebih rendah, lebih lambat pemotongan daripada CA. Oke, demikian saya rasa cukup mengenai materi pemotongan logam ya. Ya, ini materi pemotongan logam. Nanti kita lanjut lagi besok ya, hari Rabu itu kita bahas tentang welding dengan menggunakan gas. Nanti tugasnya terpisah antara materi ini sama materi berikutnya. Sampai sini ada yang mau nanya? Pak, mau nanya Pak, Silakan. untuk hari Rabu tuh kita online atau offline Pak? Rabu pasti online karena jadwalnya online kan? Izin nanya Pak. Ya, silakan. Kita praktek Pak. Praktik. Ya, praktik itu kita ini sih sebenarnya. Kita maunya selesai dulu teori untuk persiapan praktik sampai bulan berapa ya? Minggu depan minggu 3, minggu keempat mungkin lah ya, minggu keempat atau minggu kelima lah ya. Nah, saya juga sambil nunggu nih teman-teman yang APD belum punya. Nah, kalau udah punya APD, bisa aja nih. Kalau udah punya APD, hari Kamis kita praktik bisa aja. Boleh Nah, Pak, boleh Pak. Nah, yang belum punya APD gimana? Kalau nggak punya APD nggak boleh masuk lab soalnya. Pak, saya adanya APD Honda Pak. Gimana tuh? Saya adanya baju werpak Honda Pak. Tahan panas nggak? Tahan Pak. Lengan panjang? Lengan pendek Pak. Nggak boleh lengan pendek, harus lengan panjang. Pak, jadi Kenapa? Pak, kami cuma sediain wear pack sama safety shoes aja ya Pak ya? Betul, yang lainnya ada di sini. Sama Saya sudah lengkap Pak. Terima kasih Pak. ya, kalau mau pakai masker sendiri lebih bagus. Kadang-kadang sini maskernya habis. Masker Pak. gampang lah ya. Jadi Oke, Pak. sediain aja baju lengan panjang, nggak mesti wear pack. Kalau nggak punya wear pack, pakai aja baju lengan panjang yang tebal. Jaket apa gitu yang tebal boleh. Ya maksudnya bukan bahan kain biasa ya. Ya agak tebal. Celana jeans gitu boleh supaya nggak kena panas. Ya, Agung mau nanya silakan. Pak, saya mau nanya, apa absensi saya yang disilam kok nggak ada ya Pak? Hah? Kenapa? Nggak ada gimana? Kamu NIM-nya ujung berapa? Absensi yang disilam. Kamu NIM-nya Untuk ujungnya pelajaran berapa? Bapak nggak ada. NIM-nya ujungnya berapa? 24. Oh, maksudnya belum diisi absennya. Iya. Oh iya, Soalnya itu tadi saya kan udah. Kenapa? Tadi saya ngecek teman-teman udah semua. Ya. Yang NIM 1 sampai 15 pasti udah semua karena yang ngisi absen saya. NIM 16 sampai 30 sama Pak Cahyo ya. Ini tunggu Pak Cahyo yang ngisi. Kan dosennya 2, jangan lupa dosennya 2 loh, jangan saya sendiri. Itu di grup ada Pak Cahyo mau nanya-nanya, tanya aja. Ya. Pak izin Pak. Ya. Jadi absen kami yang 15 ke bawah gimana Pak? Sama Pak Cahyo ya? Sama Pak Cahyo, beliau yang input. Tapi absennya datanya sama saya. Nanti Pak Cahyo tinggal isi itu berdasarkan absen yang saya ini rekap. Oke Pak. Ya, jadi absen nilai-nilai sama saya yang rekap. Pak Cahyo nanti tinggal input yang dari data saya aja. Oke. Jadi bukan alpha ya. Cuman belum diinput aja. Oke, ya kita usahakan hari Kamis ini praktikum ya. Jadi Anda kalau mau praktikum bisa. Baik Pak. Nah, tapi kalau misalnya nanti belum bisa, kita teori lagi di kelas ya. Offline.
Nanti kita ngobrol aja ya di grup hari Rabu malam mungkin, Rabu sore. Kira-kira hari Kamis sudah ready belum? Oke, kalau gitu sekarang kita absen. Mana dia? Mana absen? Oke, kehadiran. Sekarang 5 sesi. Itu ada sih. Gus Niar ada? Halo Gus Niar. Ada Gus Niar gak? Nggak ada. Tidur kan? Ada itu Pak, ada itu Pak. Mana? Ketiduran mungkin Ya, Pak. Pak, tidur. Ada di Zoom Pak. Kalau nggak ada, Ketiduran, Pak, Gus kalau Niar, nggak Pak. nyaut saya bikin alpha ya. 5 sesi hilang nih. Saya skip dulu Ibu Niar. Azhari Husin ada? Hadir, Pak. Ya. Muhammad Nabil, Hadir, Pak, hadir. Firman. Ada Firman? Ada, ya, lewat dulu. Fadil, Hadir, Pak, hadir. Donik ada Pradipta. Pak, maaf Gusniar hadir. Donik ada Donik. Hadir Pak, hadir. Muhammad Farhan, Hadir, Pak, hadir. Doni Julkiman, Hadir Pak, hadir. Mikael Syah, Hadir, Pak. Adrian, Hadir, Pak, hadir. Adnan. Ada Adnan? Nggak ada, lewat. Hitrik. Hitrik ada, Hitrik? Saya. Oke. Muhammad Rizky Haikal, Hadir Pak, hadir. Najib Alwan, Ada Pak, ada Pak. Ogi Hermansyah, Ada Pak. Asbiullah, Hadir. ya. Hakikil Imdadi, Hadir Pak. ya. Gunawan Syahputra, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rudi Hamonangan, Siap, hadir, Pak. Safriyadi, Hadir Pak. Fajar Zaki, Hadir Pak. Jelianti, Hadir Pak. Agung Prasetyo, Hadir Pak. Daniel Syah, Hadir, Pak. Mikdadul Asrar, Hadir Pak. Grace Angel, Hadir Bapak. Syifa Dwiyanti, Hadir Pak. Ega Rayani, Hadir Pak. Aditya Nugraha. Aditya ada? Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak, yang hadir. belum dipanggil siapa aja? Saya, Pak. Siapa? Pak Gusniar hadir. Adnan, Ya, Pak. hadir. Adnan. Oke, ada lagi yang belum dipanggil? Firman ada nggak Firman? Nggak ada Firman. Oke, apa ya? Ketiduran, Pak Firman itu, Pak. Oke, nah, apa berarti? Oke, demikian kuliah kita untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi hari Rabu seperti biasa. Rabu itu kita cuma dapat jadwalnya online. Tapi kalau hari Senin sebenarnya offline. Ya, tapi karena hari ini masih teori dan di luar tuh ada yang praktik ya. Nah, sebaiknya kita kelas aja. Ya mungkin nanti di akhir waktu kalau kita nggak praktikum kita cari kelas lain. Saya dapat info soalnya kelasnya lagi di renovasi AC-nya. Daripada panasan, mending kita online aja. Ya demikian, kita ketemu lagi dan nanti info-info berikutnya saya berikan lewat
grup. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.